Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Agustina dari Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Krishna Dipayana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila adalah akal, pikiran, dan perilaku manusia Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesolehan individu yaitu cerminan dari sila ke-1, dan kesolehan sosial cerminan dari sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Salah satu bentuk kesolehan sosial adalah adanya sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kita sepakat bahwa korupsi sangat merugikan kita semua, bahkan anak cucu kita sebagai warga negara. Korupsi itu bagai benalu yang menempel di suatu pohon. Dia mengisap sari-sari makanan pohon itu dan dibiarkan pohon itu tidak subur bahkan mati. Begitu pula korupsi di negara kita yang sering terjadi. Walaupun pelakunya sudah tertangkap dan dijatuhin hukuman berat, namun masih ada yang melakukannya. Dan yang sangat disayangkan, mereka terlihat bangga tampil di depan layar kaca lalu memperlihatkan mimik muka tidak bersalah. Kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Korupsi menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar, kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh Indonesia. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Pemberitaan tentang korupsi seakan tak pernah berhenti. Para pelaku korupsi adalah para pegawai atau pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis. Lantas kita jadi bertanya, hidup mereka sudah enak, gaji pastilah besar, semuanya sudah dimiliki, lalu kenapa masih saja korupsi? Kenapa masih banyak pelaku korupsi? Faktor penyebab internal pelaku korupsi. Yang pertama, adanya sifat serakah atau rapuh. Keserakahan adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Kedua, adanya gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal, atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Ketiga, karena adanya moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya, lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Faktor penyebab eksternal pelaku korupsi. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Yang ketiga, aspek hukum. Jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara. Keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi.
di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir ada aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Misalnya, tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Bagaimana peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Sikap mahasiswa. Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik, jumlahnya tidak banyak. Namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak terlepas dari peran mahasiswa. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi, sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Pentingnya pendidikan bukan hanya untuk memperoleh hard skill, namun juga untuk mendapatkan kemampuan interpersonal dan moralitas yang lebih baik. Mahasiswa harus berani berpikir lebih luas bahwa penilaian akademik hanyalah angka, tidak terlalu berdampak dalam membentuk karakternya sebagai mahasiswa. Hal yang sesungguhnya dapat membentuk karakter seorang mahasiswa adalah kepekaan mereka terhadap fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Mereka harus dapat lebih reaktif terhadap segala yang terjadi di bangsa ini. Kemudian, mahasiswa juga dapat berperan untuk melakukan pencegahan dengan terjun langsung ke masyarakat. Mahasiswa dapat mensosialisasikan segala hal yang merupakan pencegahan terjadinya korupsi dan menghilangkan budaya perilaku koruptif di dalam masyarakat. Jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.